Nama saya Pak Muhammad Faiz Kusuma Wijaya, biasa dipanggil Faiz. Saya ayah dari seorang putra bernama Bintang El Justisia. Lahir saya di Jakarta 24 Desember 1982. Saat ini saya sedang menempuh studi PhD di bidang Constitutional Law atau Hukum Tata Negara di University of Queensland, Australia. Saya meneliti tentang konsep constitutional government atau pemerintahan konstitusional di Indonesia. Jadi sangat erat dan terkait dengan Indonesia, di mana saya akan mengaitkan konsep constitutional government itu dengan peran dan juga evaluasi sekaligus terhadap Mahkamah Konstitusi yang lahir dari rahim reformasi. Pekerjaan saya sebagai peneliti kebetulan di Mahkamah Konstitusi. Saya di Australia sedang melakukan studi, jadi tugas atau dinas studi. Sementara ini selama kurang lebih 4 tahun dari beasiswa dari AusAid atau Australian Development Scholarship. 6 bulan saya menginjakkan kaki di Australia, saya sempat menjadi presiden dari University of Queensland Indonesian Student Association atau organisasi pelajar dan mahasiswa Indonesia di kampus saya. Kemudian saat ini saya masih sebagai presiden dari PPI Australia di tingkat nasional, sekaligus juga sebagai koordinator PPI sedunia. Bagaimana membagi waktu antara kewajiban studi dengan berbagai macam aktivitas. Ini tentu tergantung bagaimana kita bisa melakukan time management, dan memang seringkali antara selain studi dan kegiatan kita juga harus bisa memberikan waktu untuk keluarga. Nah, kadangkala dalam satu kegiatan saya selalu berpikir bagaimana antara kegiatan dengan keluarga bisa kemudian sekaligus dilakukan dengan aktivitas yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika mungkin orang sudah istirahat, katakanlah, ya saya harus mengejar hal-hal yang belum dikerjakan pada malam hari, termasuk mungkin waktu weekend kita gunakan juga untuk hal-hal yang misalnya koordinasi kegiatan dengan keluarga dan juga menulis disertasi. Bicara tentang kiprah pelajar Indonesia luar negeri, kita juga tidak bisa lepas dari sejarahnya ketika Bung Hatta mendirikan Perhimpunan Indonesia, di mana sebenarnya semangat para pelajar Indonesia yang kuliah di luar negeri itu juga tidak mengurangi rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Begitu juga dengan saat ini, dan alhamdulillah sejak 2007 di Sydney, Australia, itu dideklarasikan yang namanya Overseas Indonesian Student Association Alliance, atau sekarang dikenal dengan PPI Dunia, di mana para pelajar Indonesia kemudian sudah mulai bersatu, menyamakan persepsi dan langkah kira-kira apa yang bisa diberikan oleh mereka terhadap Indonesia selama mereka sedang studi di luar negeri ataupun kemudian melanjutkan berbagai aktivitas di luar negeri. Jadi semangat, idealisme, kecintaan dan nasionalisme itu masih sangat kuat di hati dan pola pemikiran rekan-rekan Indonesia yang ada di luar negeri. Indonesia bagi saya segalanya, tanah air, keberagaman, karena Indonesia mempunyai karakter dan ciri khas yang sangat unik dibandingkan dengan negara lain, terdiri dari berbagai suku bangsa, kemudian bahasa, dan juga agama. Tentu saya yakin dan optimis, jangan pernah kita merasa pesimis bahwa Indonesia tidak akan lebih baik dari sebelumnya. Berbagai temuan studi itu menunjukkan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Data World Bank menunjukkan perekonomian Indonesia juga semakin kuat, dan bisa dikatakan mungkin nanti akan masuk dalam 5 besar. Saat ini sudah masuk dalam G20, tapi tentunya prestasi-prestasi dan harapan itu masih banyak yang perlu dibenahi. Kalau harapan saya mungkin cukup besar, sebenarnya sudah harus terpatri di dalam diri setiap orang, baik dia
masyarakat maupun pejabat, yaitu mewujudkan cita-cita luhur yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45, dari mulai melindungi segenap bangsa Indonesia, baik dia di dalam negeri maupun di luar negeri, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, mesejahterakan rakyat. Sementara di bidang penegakan hukum tentu hampir sama harapan saya, yaitu pemberantasan korupsi. Itu yang menjadi beban sangat besar baik dari generasi sekarang maupun generasi berikutnya. Ada satu hal yang menjadi benang merah, bahwa kapanpun, dimanapun, kita harus bisa melakukan dan memberikan yang terbaik. Tidak perlu menunggu sampai 5-10 tahun baru kita harus melakukan sesuatu, tetapi itu bisa dimulai dari sekarang. Kita harus bisa memandang Indonesia dari perspektif yang baik, optimis, dan tetap mengevaluasi serta mencari solusi konkret apa yang bisa kita berikan dari masalah yang ada. Dengan cara seperti itu, jika semua bersatu padu dan tidak hanya menyerahkan kepada 1-2 orang, insya Allah Indonesia di masa depan, apalagi generasi Indonesia dikatakan generasi emas, di mana populasinya nanti akan lebih besar dibanding kebutuhan kerja, di saat itulah Indonesia harus berada di puncak kejayaannya.